Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan melihat update progres pembangunan Mandiri Financial Tower yang ada di kedua. Nah, ini merupakan gedung keuangan ikonik yang dirancang oleh Alien Design Consultant. Dan proyek ini dimulai dengan groundbreaking pada Oktober 2024 bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama Bank Mandiri, yaitu Darmawan Junaidi. Filosofi desainnya diangkat dari konsep mandiri, berinspirasi dari terumbu karang sebagai lambang kehidupan komunal, kolaborasi, dan keberlanjutan. Nah, gedung ini bukan hanya tentang perbankan, melainkan juga pusat interaksi dengan fasilitas lengkap seperti banking hall, kantor sewa, ballroom, retail, hingga sky lounge dan sky garden. Dan setiap detail arsitektur ini menonjolkan keberlanjutan, hemat energi, dan estetika modern, mendirikannya salah satu gedung paling inovatif yang ada di kawasan itu. Jangan lewatkan juga di akhir video akan ada penjelasan lengkap dari Alien Design Consultant yang mendesain gedung yang luar biasa ini untuk memahami filosofi dan detail arsitekturnya yang lebih dalam. Nah, menurut kalian apakah Mandiri Financial Tower akan menjadi ikon baru Jakarta Utara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bayangkan sebuah tempat di mana desain futuristik, teknologi digital tercanggih, dan visi masa depan bersatu. Apa yang membuat gedung ini begitu istimewa? Rahasianya ada di filosofi desain dan inovasinya. Siapkah kamu untuk menemukan keajaiban di dalamnya? Saksikan video lengkapnya di Expert Talk kali ini, episode Mandiri Peak 2. Halo teman-teman, nama saya Dio. Saat ini saya menjabat di Alien Design Consultant sebagai Intermediate Architect. Dan saat ini kita akan membahas konsep bangunan yang saya desain, yaitu Mandiri Financial Center di Kota Indah Kapuk 2. Jadi untuk konsep dari Mandiri Peak 2 ini terinspirasi dari terumbu karang. Nah, kenapa terumbu karang? Karena mengingat sebelumnya adanya reklamasi dari Pantai Indah Kapuk 2 ini merupakan daerah lautan. Yang pastinya di dalam lautan ini juga ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini adalah semacam habitat dari biota laut. Nah, berdasarkan dari konsep yang saya jelaskan tadi, Mandiri Peak 2 ini memiliki keunggulan yaitu banyak ruang komunalnya. Dimulai dari site-nya dibuat sedemikian rupa agar pejalan kaki dapat mengelilingi bangunan tanpa harus keluar dari site. Lalu kami berikan banyak alfresco atau suasana ruang terbuka di area retailnya. Kami buat akses tangga outdoor sebagai sarana rekreasi yang interaktif, serta inner court yang juga dapat menjadi ruang untuk pameran atau beragam acara outdoor. Dengan fitur tambahannya, yaitu Videotron yang kami letakkan di bawah Skybridge yang sehari-harinya memainkan video bertema lautan. Namun sangat memungkinkan juga untuk memainkan konten-konten lainnya sesuai kebutuhan user. Tidak hanya alfresco pada podium, namun alfresco di setiap lantai kantornya. Jadi memungkinkan suasana baru untuk user agar dapat memiliki area outdoor untuk kebutuhan meeting atau lounge. Bahkan rooftop pun kami desainkan area garden sebagai premium F&B dan sarana rekreasi user. Karena konsepnya dari alam, maka kami mendesain Mandiri Peak 2 agar ramah lingkungan. Kami sudah mengupayakan desain agar dapat bersertifikasi bangunan hijau klasifikasi GBCI Platinum. Fasilitas di Mandiri Peak 2 ini pun sudah menjadi lengkap banget. Ada lobby, ada retail, masjid, food hall, function hall, sky lounge, dan lain-lainnya. Untuk konsep interiornya tentu saja juga selaras sama konsep utama dari Mandiri Peak 2 ini, dengan memainkan material-material alam yang dibalut dengan desain-desain organik. Yaitu kita menggunakan material-material batu seperti marble dan material kayu, dan tapi dibalut dengan bentuk-bentuk organik yang futuristik tentunya. Kita ambil contoh yang desain di lobby ya, itu mengambil impresi dari alam dengan material-material batu yang seperti marble, tapi juga kita masukkan elemen futuristik seperti metal dan adanya Videotron yang memainkan biota laut. Jadi keseimbangan antara komposisi
yang merefer dari alam dengan bentuk organik yang futuristik, menjadikan interior design dari Mandiri Peak 2 ini one of a kind. Halo, nama saya Joshua Rionaldo, saya Intermediate Arsitek di LNDC. Kali ini saya akan ngejelasin terkait Mandiri Peak 2. Untuk konsep fasad, kita coba menggabungkan pendekatan yang berbeda dengan konsep besarnya. Jadi kita coba menambahkan konsep tropis dan hangat untuk bagian luarnya. Fasad adalah bagian utama yang akan dilihat oleh pengguna ataupun orang sekitarnya, sehingga kita coba memberikan konsep yang lebih dekat dengan penggunanya, yaitu tropis dan rindang. Untuk fasad kita memberikan 3 bagian utama, yaitu pada bagian podium yang kesannya lebih horizontal, kita berikan aluminium composite panel yang bermotif kayu, tentu dengan detail yang dapat mendukung konsep fluid pada area podium. Kemudian pada bagian tower, kita menambahkan 2 tipe fasad, yaitu fasad kaca sebagai simbol elegansi ataupun corporate dari Mandiri, brand Mandiri. Kemudian yang kedua adalah fasad balkon yang kita tambahkan untuk mewujudkan bangunan hijau, yang tujuannya adalah mengurangi beban pendinginan interior melalui shading. Harapan saya untuk Mandiri Peak 2 ini agar bisa terbangun dengan baik dan menjadi ikon untuk bangsa. Lalu, ini adalah sebuah karya bangsa yang mengambil inspirasi dari alam dan dibangun dengan ramah lingkungan. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Dan menjadi bukti bahwa karya anak bangsa itu tidak kalah bersaing dengan kancah internasional. Harapannya dengan terwujudnya bangunan Mandiri Peak 2 ini juga dapat membuktikan ya bahwa arsitek Indonesia juga bisa bersaing dengan konsultan-konsultan luar yang punya eksplorasi yang mewah gitu ya, yang banyak, yang luas, dan juga kita bisa memberikan wajah-wajah baru dari bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Di Expert Talk, info yang berkualitas, Hanya expert yang paham jelas.